Halo anak-anakku sayang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan selalu beraktivitas. Anak-anakku sayang, pagi-pagi begini apakah kalian sudah sarapan? Tentunya kalian sudah sarapan. Nah, setiap pagi kita pasti sarapan agar tubuh kita menghasilkan energi. Nah, energi itu digunakan untuk beraktivitas. Nah, makanya hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Apa saja sih organ pencernaan makanan pada manusia? Nah, coba kita lihat gambar satu ini ya. Yang pertama yaitu mulut, kemudian kerongkongan, kemudian nanti dilanjutkan masuk lambung, kemudian dilanjutkan masuk usus halus, usus besar, dan terakhir akan menuju anus. Nah, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu bagaimana proses makanan masuk mulai mulut sampai ke alat pencernaan selanjutnya. Makanan pertama kali yang kita makan akan masuk ke mulut. Organ pencernaan makanan yang pertama adalah mulut. Nah, di dalam mulut itu nanti akan dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi ada bermacam-macam, yaitu yang pertama ada gigi seri, ada gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi tersebut fungsinya untuk mengunyah makanan dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang lebih kecil. Tetapi juga akan dibantu dengan lidah. Nah, lidah itu berfungsi untuk membolak-balikkan makanan agar makanan bisa dihancurkan oleh gigi. Tetapi selain itu, di dalam mulut juga ada enzim. Nah, enzim apa yang ada di dalam mulut? Yaitu namanya enzim petialin. Ya, enzim petialin ini adalah enzim yang dihasilkan oleh air liur. Manfaat enzim petialin yaitu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Jadi di dalam mulut itu terjadi dua macam pencernaan, yaitu yang pertama pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi, dan pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim petialin. Paham anak-anakku sayang? Oke, kalau sudah paham, sekarang dilanjutkan. Setelah makanan masuk ke mulut, maka makanan akan didorong menuju esofagus. Apa esofagus itu? Esofagus itu adalah kerongkongan. Jadi setelah makanan masuk ke mulut, maka akan didorong menuju ke esofagus atau disebut juga dengan kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan itu ada klet yang bisa memisahkan antara saluran pernafasan dan saluran untuk makanan. Nah, kalau pencernaan makanan, maka makanan akan masuk ke kerongkongan. Gerakan makanan masuk ke kerongkongan, kemudian nanti dilanjutkan ke lambung, itu dengan gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Jadi di esofagus itu tidak ada
pencernaan secara mekanik atau kimiawi, tetapi hanya melalui gerakan peristaltik. Nah, setelah itu baru makanan masuk ke lambung. Dalam lambung, makanan juga akan dicerna seperti halnya waktu di dalam mulut. Di dalam lambung ada pencernaan secara mekanik, juga ada pencernaan secara kimiawi. Lambung akan menghasilkan asam lambung, kemudian ada enzim pepsin, kemudian juga ada enzim renin. Nah, karena di dalam lambung itu dibantu oleh beberapa zat kimia, maka dikatakan melalui proses pencernaan secara kimiawi. Selain itu juga akan dibantu oleh dinding-dinding lambung. Dinding-dinding lambung itu juga akan meremas-remas makanan. Makanya dikatakan pencernaan secara mekanik. Dari lambung, makanan langsung didorong menuju alat pencernaan selanjutnya, yaitu usus halus. Di dalam usus halus itu juga ada 3 macam bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau disebut duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum, kemudian yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan akan diserap oleh darah. Kemudian sisanya akan masuk ke usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun. Nah, pada usus besar juga terdapat bagian yang sangat berguna, yaitu umbai cacing, yaitu bagian yang berisi sel darah putih. Sel darah putih ini sangat penting bagi tubuh kita karena berperan dalam memberikan imunitas bagi tubuh. Nah, kalau usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Sedangkan usus besar untuk menyerap cairan dari sisa makanan yang sudah diserap usus halus. Setelah itu, sisa makanan akan masuk ke rektum. Di dalam rektum, sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri E. coli. Nah, jadi sebelum dikeluarkan melalui anus, maka sisa makanan tersebut akan dibusukkan atau mengalami pembusukan dengan bakteri Escherichia coli. Dan setelah busuk baru dikeluarkan berupa feses melalui anus. Nah, bagaimana anak-anakku sayang? Sudah jelas belum proses pencernaan makanan pada manusia? Nah, akhirnya kalian paham kan? Ngerti kan bagaimana proses pencernaan makanan mulai dari mulut sampai dikeluarkan melalui anus. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan giat, semangat. Mudah-mudahan kalian bisa melihat video selanjutnya. Oke, terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.